Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita kemarin tentang teror sosok Rati. Dan kini sosok yang menteror itu berubah menjadi sesosok pocong. Bagaimana kisahnya? Bagaimana Rati bisa melakukan bunuh diri? Apa penyebabnya? Simak terus videonya sampai selesai supaya kalian bisa tahu. Dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu diri kalian supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan channel Keramat Horor ini dengan nyaman. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Setelah ditebangnya pohon yang digunakan oleh Rati bunuh diri ini, banyak warga yang menyangka bahwa teror sosok Rati ini sudah usai. Karena memang beberapa hari ini mereka tidak mengalami atau mendengar hal-hal yang menakutkan. Namun siapa sangka, setelah 10 hari meninggalnya Rati ini, mereka mulai kembali diteror. Mayoritas masyarakat di sana, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, mereka masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Jadi waktu itu banyak warga yang mengumpulkan kayu bakar bekas yang ditebang oleh ayahnya Rati ini untuk digunakan di rumahnya masing-masing. Bahkan sebagian kayu bakar itu ada yang disimpan di pos ronda. Tujuannya untuk digunakan para ronda malam kalau mereka ingin membakar singkong ataupun sebagainya. Nah, kejadian pertama ini dialami oleh Poati. Nah, Poati ini adalah salah seorang penjual serabi. Dia biasanya mulai berdagang pukul 3 pagi. Jadi sasarannya adalah para bapak-bapak yang nanti pulang dari masjid dan para ibu-ibu atau warga yang lain yang hendak pergi ke pasar. Seperti biasa, ketika setengah 3 Poati sudah keluar. Lapak surabinya ini tidak terlalu jauh dari rumahnya. Jadi hanya berjalan sekitar 10 meter. Tepat di pinggir jalan waktu itu Poati sedang menyiapkan bahan kayu bakar untuk tungkunya. Dan ketika kedua kali dia hendak mengambil kayu bakar, dia mendengar ada suara tangisan. Tangisan itu terdengar cukup pilu. Poati lalu terdiam. Dia lalu memperhatikan sekitar. Namun suara itu mulai kembali terdengar. Kini suara itu seperti berasal dari atap warung Poati tersebut. Poati lalu mundur beberapa langkah. Tujuannya supaya dia bisa melihat ke atap warungnya tersebut. Saat dia melihat di atap warung Poati ini tampak ada sesosok bayangan putih sedang duduk di atapnya tersebut. Poati diam beberapa saat sambil memperhatikan. Bayangan putih itu berbentuk seperti manusia. Lama-kelamaan sosok tersebut mulai bergerak dan melayang. Poati langsung kaget. Dia langsung berlari ke dalam rumah. Dibangunkanlah suaminya. Pak, bapak. Kenapa bu? Udah berisik malam-malam gini, ada apa? Pak, di luar pak, di atas warung. Ada apa bu? Tenang. Kalau ngomong pelan-pelan. Bapak masih belum ngumpul nih kesadarannya nih. Ada apa? Ih bapak ini bener pak, serius ibu. Kenapa? Itu di atas, kayak ada pocong pak. Hah? Pocong? Yang bener bu? Iya bener pak. Suami Poati ini langsung keluar sambil membawa senter. Dia sholat ke atas warungnya tersebut. Mana bu? Gak ada ah. Ibu ngada-ngada ah. Dan tak berapa lama, tepat di gundukan kayu bakar yang Poati simpan di pinggir warungnya itu, tampak
ada sebuah kain putih yang seperti terlihat dari gundukan tersebut. Loh, itu apaan, Bu? Pak, udah Pak, masuk aja Pak. Ibu takut Pak. Bentar Bu, kok kayak ada kain putih di situ? Suami Pak Ati ini lalu menghampiri ke gundukan kayu bakar tersebut. Dan ketika sampai, kain putih itu bergerak. Tepat yang terlihat oleh suami Pak Ati itu adalah ikat kepala pocong tersebut. Dan tampak dengan jelas wajahnya menyerupai wajah Rati, namun dengan rupa yang cukup menakutkan. Wajahnya pucat, matanya melotot, serta yang lebih menakutkan adalah lidahnya yang menjulur panjang. Pak, tolong. Sontak waktu itu suami Po Ati langsung berlari ke dalam rumah. Dia kunci pintu dari dalam. Sudah Bu, jangan jualan sekarang. Mending kita masuk ke kamar. Ujar suami Po Ati itu yang langsung masuk ke kamar dan bersembunyi di dalam selimut. Hingga esok paginya, namanya perempuan kalau mengalami hal seperti itu pasti langsung heboh. Hampir sepenjuru desa B mengetahui apa yang dialami oleh Po Ati ini. Sehingga akhirnya cerita itu sampai kembali di ayahnya Rati. Namun ayahnya Rati coba untuk tak menghiraukan kembali. Hingga besok malamnya, kejadian yang hampir sama dialami oleh Bu Imas. Waktu itu pada pukul 8 malam, suami Bu Imas ini baru pulang dan dia ingin dimasakkan sesuatu oleh Bu Imas. Dapur Bu Imas ini berada di belakang rumahnya, namun tidak menyatu, bawahnya masih tanah. Jadi agak terpisah sekitar 2 meteran dari rumahnya. Nah, Bu Imas hendak memasak masakan kesukaan suaminya. Saat dia hendak menyalakan tungku, dia samar-samar mendengar ada suara tangisan tepat di samping dapurnya. Bu Imas langsung ingat tentang cerita Po Ati tadi siang. Dia bergidik ketakutan. Dia langsung berlari kembali ke rumah. Pak, di belakang Pak, dekat dapur ada yang nangis. Ah, ibu salah dengar kali. Iya Pak, ibu gak bohong. Kata Po Ati tadi siang, dia didatengin pocong Pak. Pocong? Iya, pocongnya Rati. Wah, masa iya? Ibu jangan ngada-ngada ah, ntar malah jadi fitnah. Enggak beneran Pak, ibu takut. Mana kan kemarin Bapak ngambil kayu yang buat itu. Buat itu apaan? Itu Pak, yang bekas Rati bunuh diri itu pohonnya. Oh, masa iya sih Bu? Kan kemarin juga udah gak pernah nongol lagi itu setannya Bu. Udah Bapak coba cek dulu Pak, ibu takut. Iya. Suami Bu Imas ini lalu mengambil alat penerangan dan pentungan waktu itu karena khawatir itu adalah ulah dari orang iseng. Dia berjalan ke samping rumahnya. Dan saat dia menyalakan lampu senter, tepat di atas gundukan kayu bakar, dia melihat sesosok pocong yang sedang duduk di atas gundukan kayu tersebut. Suara itu ternyata berasal dari sosok pocong itu. Suaminya Bu Imas waktu itu gemetar. Dia langsung mundur beberapa langkah. Dan saat dia mundur, seakan pocong itu mengetahui. Pocong itu langsung berbalik ke arah suaminya Bu Imas. Mang, tolong. Suami Bu Imas ini langsung masuk ke dalam. Pak, kenapa Pak? Udah Bu, ada pocong Bu. Sudah, masuk aja Bu, takut aku Bu. Ujar suami Bu Imas ini yang langsung mengajak Bu Imas masuk ke dalam kamarnya.
Namun ternyata suara tangisan itu masih terus saja terdengar. Sepanjang malam, suaminya Bu Imas ini akhirnya tidak bisa tertidur karena terganggu dengan suara tangisan tersebut. Di lain tempat, ternyata hal yang sama juga dialami oleh Pak Karsi. Pak Karsi ini adalah seorang petani. Dia hidup sendirian karena istrinya sudah meninggal. Anaknya juga bekerja di luar kota. Waktu itu dia sedang duduk di teras rumah sambil menikmati kopinya. Pak Karsi ini seperti warga yang lain, waktu itu dia mengumpulkan juga kayu bakar yang ditebang oleh ayahnya Rati. Dan saat dia sedang asik menikmati sebatang rokok, samar-samar dia mendengar ada suara tangisan di dapurnya. Dapur Pak Karsi ini menyatu dengan rumahnya. Dia terus saja mendengarkan. Lama-kelamaan suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Pak Karsi lalu masuk ke rumah. Dia ingin memastikan sumber suara tersebut. Dan saat dia membuka pintu dapur, dia melihat ada sesosok pocong yang sedang duduk tepat di depan tungkunya. Pak Karsi waktu itu seakan terkesima. Dia hanya diam di depan pintu. Hingga tak berapa lama, pocong itu kepalanya langsung terkulai ke belakang dan tampak dengan jelas. Sosok pocong tersebut menyerupai Rati. Namun, Pak Karsi waktu itu masih belum bisa berlari. Hingga tak berapa lama pocong itu mulai tersenyum sambil matanya terus melotot ke arah Pak Karsi. Di situ Pak Karsi langsung berlari keluar rumah sambil berteriak-teriak. Tolong! 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 Teriakan Pak Karsi ini didengar oleh tetangganya yang di samping rumahnya. Kenapa Pak Karsi? Itu Pak, di dapur saya. Kenapa? Ada pocong Pak. Pocong? Pocong apaan? Itu Pak, ada pocong Pak. Pocong-pocongnya si Rati. Wah, kalau ngomong yang bener Pak. Itu Pak, lihat sendiri Pak kalau nggak percaya. Tetangganya itu lalu menghampiri Pak Karsi. Dia lalu ditemani Pak Karsi untuk mengecek ke dalam dapur. Dan saat dia masuk ke dalam dapur, ternyata sosok pocong itu sudah tidak ada. Mana Pak ah? Gak ada ah. Jangan ngada-ngada Pak. Bener Pak. Tadi ada jongkok di sini Pak. Takut saya Pak. Kepalanya terkulai Pak. Kayak gak ada tulangnya pas lehernya. Ah udah Pak. Halusinasi kali Pak. Nah, akhirnya Pak Karsi waktu itu ditemani oleh tetangganya di teras rumah sambil ngopi. Esok harinya, karena merasa beberapa warga yang mengumpulkan kayu bakar itu diganggu, mereka akhirnya membuang kayu bakar yang waktu itu dikumpulkan dari pohon yang digunakan oleh Ratih bunuh diri. Hingga hanya satu yang tersisa, yaitu di pos ronda. Waktu itu yang mengambil kayu bakar dan disimpan di pos ronda adalah Kang Yana. Namun Kang Yana ini setelah menyimpan kayu bakar, dia esok harinya pergi keluar kota karena ada pekerjaan. Jadi para warga yang lain tidak tahu bahwa kayu yang disimpan di kolong pos ronda itu adalah bekas dari pohon yang digunakan Ratih untuk bunuh diri. Hingga pada malam ke-14 waktu itu, pada malam minggu, bapak-bapak banyak yang ronda malam. Hampir ada 12 orang yang waktu itu melaksanakan ronda malam. Mereka berkumpul di pos ronda, mulai berbincang-bincang dari mulai kehidupan, pekerjaan, sampai tentang teror sosok Ratih ini. Karena mereka mendengar dari beberapa narasumber yang bercerita bahwa warga yang diganggu karena membawa kayu bakar tersebut. Hingga pada pukul 10 malam waktu itu ada salah satu bapak-bapak yang membawa singkong dan hendak membakar singkong tersebut. Dia ambil kayu bakar yang berada di kolong pos ronda tersebut. Dia mulai nyalakan. Sedangkan para bapak-bapak yang lain sambil mengobrol, mereka ada yang bermain catur, bermain gapleh, bermain kartu.
dan sebagainya lah. Nah, salah satu bapak-bapak itu yang membakar singkong, dia anteng saja sambil membakar. Hingga tak berapa lama, tepat di depan, ada sebuah pohon pisang. Ada 3 pohon pisang. Mereka melihat, awalnya ada sekelebat bayangan putih. Itu dilihat oleh Kang Gugun. Dia coba memastikan, namun ketika dia memastikan, sosok itu sudah tidak ada. Mang, kenapa? Itu tadi saya lihat nih di pohon pisang, kayak ada bayangan putih. Wah, Gun, kamu jangan ngada-ngada. Masa iya sih ada bayangan putih? Itu paling gede bong pisang, ucap Kang Sono waktu itu. Hingga tepat di belakang pos, mereka mencium ada aroma yang tidak sedap. Awalnya dicium oleh bapak-bapak yang sedang bermain kartu. Waktu itu sebut saja namanya Mang Malik. Perasaan tadi nggak bau bangke ya? Kok sekarang kayak bau bangke? Masa sih ada kucing bawa tikus ke sini? Iya tuh, kayak bau bangke ya? Ucap beberapa bapak-bapak yang lain. Hingga tak berapa lama, bau bangkai tersebut tercium cukup menyengat dan mengganggu penciuman bapak-bapak yang berada di pos ronda. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Mereka mulai bangkit dan mencari sumber bau tersebut. Hingga salah satu bapak-bapak yang berdiri di pos ronda, dia melihat ke kolong. Karena waktu itu pos ronda menggunakan bambu, jadi terlihat dari sela-selanya ada sesosok pocong yang sedang tiduran di kolong pos ronda. Si bapak itu langsung kaget dan melompat dari pos ronda. Astagfirullah, itu di kolong. Ada apa di kolong? Bapak-bapak yang lain langsung menyalakan lampu senter dan melihat ke kolong. Gak ada apa-apa, Mang. Ih, beneran, kayak ada pocong. Wah, mana gak ada. Jangan ngada-ngada, kebanyakan main kartu tuh, jadi kayak gitu. Beneran, gak bohong. Tadi di kolong kayak ada pocong. Ngada-ngada itu mah. Dan tak berapa lama, bapak-bapak yang waktu itu sedang berdebat di pos ronda dikagetkan karena melihat ke arah bapak-bapak yang sedang membakar singkong. Tampak oleh bapak-bapak di pos ronda, mereka melihat di dekat pembakaran singkong tersebut ada sesosok pocong yang berjongkok tepat di samping si bapak yang sedang membakar singkong. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beberapa bapak-bapak yang lain tanpa dikomando mereka langsung berlari. Hanya tersisa si bapak yang membakar singkong. Woi, pada ngapain, woi? Kemana, woi? Wah, gak beres nih pada tinggalin. Dia lalu bangkit, dan saat dia menoleh, tampak pocong itu sedang berjongkok di sampingnya sambil melotot dan lidahnya menjulur. Astagfirullah, setan, setan. Si bapak itu langsung berlari mengejar si bapak-bapak yang telah berlari duluan. Hingga esok harinya kejadian tersebut menggemparkan seisi desa. Mereka mulai kembali membicarakan sosok Ratih yang menteror warga di sekitar. Malam harinya warga tak ada yang berani keluar rumah. Mereka menutup rapat-rapat pintu rumah karena takut sosok hantu Ratih ini menteror warga kembali. Warga di desa B ini mayoritas mereka tidak mempunyai kamar mandi. Untuk kebutuhan mandi mencuci, mereka memanfaatkan mata air yang berada di belakang desa B. Jadi ketika sore biasanya para ibu-ibu atau bapak-bapak akan mencuci atau mengambil air untuk kebutuhan mereka. Hingga pagi harinya pun seperti itu. Pada waktu itu, sore sekitar pukul 5 lebih hampir ke setengah 6, ada beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci baju di mata air tersebut. Sambil mencuci mereka asik saja mengobrol. Hingga obrolan mereka sampai menjurus ke obrolan pocong Ratih ini.
Tak berapa lama, ketika salah satu ibu-ibu berbicara seperti itu, tiba-tiba mereka mulai mendengar ada suara nyanyian yang khas sekali. Biasanya, kalau Ratih mencuci baju di mata air tersebut, dia sering sambil bernyanyi-nyanyi. Kebetulan waktu itu ada salah satu teman Ratih yang biasanya menemaninya ketika mencuci. Dia hafal betul kebiasaan Ratih seperti apa. Dia langsung mengingatkan ibu-ibu yang sedang membicarakan Ratih itu. "Bu, jangan dibicarain, nanti malah nongol. Tuh, udah ada suara-suaranya," ucap salah satu teman Ratih itu yang bernama Sari. "Wah, astagfirullah, iya Sari ya." Ibu-ibu itu coba mendengarkan. Tampak nyanyian itu cukup merdu dan cukup jelas didengar. Namun mereka belum melihat sumber suara tersebut dari mana. Hingga saat mereka menengok ke arah suatu batu yang berada di pinggir mata air tersebut. Tampak dengan jelas ada sesosok berkain putih yang sedang jongkok di batu tersebut. Dan suara itu berasal dari sosok tersebut. Ibu-ibu itu langsung terdiam. Hingga sosok itu mulai menoleh ke belakang. Tampak dengan jelas sosok itu menyerupai Ratih dengan matanya yang melotot serta lidahnya yang menjulur panjang. Ibu-ibu yang mencuci itu langsung berlari tunggang langgang. Mereka meninggalkan pakaiannya di mata air tersebut. Hingga saat mereka sampai di perbatasan desa, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Mereka kembali sambil ditemani oleh beberapa bapak-bapak untuk mengambil pakaian yang disimpan di mata air tersebut. Dan saat sudah sampai, mereka tidak melihat ada sosok Ratih. Dengan cepat para ibu-ibu itu langsung mengambil pakaian yang belum selesai mereka cuci. Karena takut, bergegas mereka meninggalkan mata air tersebut. Nah, kejadian selanjutnya dialami esok harinya oleh Mang Undang. Mang Undang ini waktu itu hendak mengambil air untuk kebutuhan minum di rumahnya. Waktu itu pukul 5:30 lebih. Mang Undang sedang mengisi air di ember yang sedang dia bawa. Dan saat dia hendak berbalik dan pergi meninggalkan mata air tersebut, dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Mang Undang, Mang. Mang Undang lalu memberhentikan langkahnya. Dia coba menoleh, dan saat dia menoleh, tampak di pinggir mata air tersebut ada sesosok pocong yang menatap ke arahnya. "Mang, tolong Ratih, Mang." Sontak melihat pemandangan seperti itu, Mang Undang langsung berlari. Ember yang ditanggung oleh dia langsung dia lempar. Rasa bodoh dengan air, yang penting dirinya bisa selamat dan terlepas dari sosok Ratih. Akhirnya rentetan kejadian itu membuat ayahnya Ratih sudah jengah. Dia berniat akan mendatangi salah satu orang pintar di suatu desa yang konon mengerti tentang hal-hal seperti itu. Ditemani oleh salah satu temannya, ayahnya Ratih berangkat menuju rumah orang pintar tersebut. Sesampainya di sana, ayahnya Ratih lalu menceritakan semua kejadian yang dialami oleh warga sekitar maupun warga di luar desanya. Orang pintar itu menjelaskan, katanya, sosok Ratih ini bukan sosok Ratih yang sebenarnya, tapi makhluk halus penunggu persimpangan jalan tersebut. Dia terpancing dengan rasa dendam dan rasa sakit hatinya Ratih. Jadi dia berniat ingin menunjukkan sakit hatinya Ratih ini kepada warga sekitar. Terus bagaimana Mbah supaya gak kayak gitu? Soalnya kan kalau misalnya kayak gitu malah mitnah anak saya. Orang pintar itu lalu memberikan suatu benda. Dan katanya benda itu harus disimpan, dikubur
di kuburannya Rati sambil berucap supaya tidak mengganggu para warga di sekitar. Sambil diberi air yang nantinya disiramkan di kuburan Rati dan di tempat Rati gantung diri katanya. Ayahnya Rati waktu itu langsung pulang. Sesampainya di desa, dia langsung bergegas menuju kuburannya Rati. Dia simpan benda yang diberikan oleh orang pintar tersebut. Dia sambil berucap supaya dendamnya itu jangan berlarut-larut dan supaya mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Begitu juga ayahnya Rati mendekat ke arah pohon yang digunakan oleh Rati bunuh diri. Hanya tersisa akar dari pohon tersebut. Dia siramkan air dari dukun itu. Dan setelah dilakukan ritual itu, esok harinya tak terdengar lagi ada yang diteror oleh sosok hantunya Rati ini. Hari kedua, hari ketiga setelah ritual itu tak ada lagi terdengar. Para warga mulai berani beraktivitas malam hari, ke mata air, mulai normal kembali. Hingga pada hari ke-30 setelah Ratih meninggal, mereka mulai digegerkan. Ada salah satu warga dari desa C yang mendadak terkena gangguan jiwa. Warga tersebut adalah salah satu anak dari juragan terpandang di desa C. Anak itu menari-nari sambil ngomong sendiri di pohon yang digunakan dulu Ratih bunuh diri. Ya walaupun pohon itu hanya tersisa tunggulnya saja atau akar pohon itu. Para warga yang lewat aneh. Namun mereka mendengar jelas saat si pemuda ini berbicara, dia sambil joget-joget dan berbicara Rati, 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 Rati. Itu yang terus terucap dari mulutnya. Hingga akhirnya timbullah kecurigaan bahwa pemuda inilah mungkin yang jadi penyebab Ratih ini melakukan bunuh diri. Hingga mulai sampailah cerita itu ke ayahnya Ratih. Waktu itu ayahnya Ratih tidak mau terpancing oleh omongan para tetangga. Dia hanya diam saja menunggu situasi. Hingga pada hari ke-34, waktu itu ayahnya Ratih didatangi oleh orang tua dari pemuda tersebut. Saat didatangi, ternyata orang tua dari pemuda itu minta maaf. Katanya, anaknya ini telah menghamili Ratih. Dan orang tuanya baru tahu dalam kondisi gangguan jiwa, anaknya itu berucap bahwa dia menghamili Ratih dan tidak mau bertanggung jawab. Orang tuanya sangat menyesal. Mereka terus saja meminta maaf kepada ayahnya Ratih. Geram, marah, itu yang dirasakan oleh ayahnya Ratih. Namun, apa yang harus dilakukan? Semuanya sudah terjadi. Ratih sudah tidak ada. Kalaupun marah, dilampiaskan, orang tua pemuda itu tidak tahu menahu. Akhirnya, ayahnya Ratih memaafkan tingkah laku pemuda tersebut. Namun karma tetaplah karma. Hari ke-35 setelah Ratih meninggal, pemuda tersebut ternyata mengakhiri hidupnya sama dengan Ratih. Namun bedanya, dia menggantung diri di kamarnya. Warga di sekitar desa sudah sangat yakin bahwa pemuda itu yang menjadi penyebabnya. Walaupun waktu itu ayahnya Ratih tidak berbicara kemana-mana. Dan setelah kejadian itu, para warga memang tak pernah melihat sosok Ratih mengganggu yang lewat di persimpangan jalan atau mendatangi para warga lain. Benar-benar selesai dari teror Ratih ini. Namun tetap saja sugesti dari para warga ketika mereka lewat di persimpangan jalan, rasa takut selalu saja menghantui diri mereka. Hingga akhirnya ketika waktu itu listrik mulai masuk ke desa dan mulai banyak
Di sepanjang jalan di persimpangan itu sampai ke pemakaman di perbatasan desa A, mereka pasang lampu penerangan supaya benar-benar terang dan dijauhkan dari sesuatu yang menakutkan. Dan hingga saat ini desa itu sekarang cukup ramai. Namun tetap saja teror atau mitos tentang sosok Ratih ini masih tetap melekat di ingatan para warga di desa B, A, dan C tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan ceritanya kepada kami, termasuk kepada para penonton yang masih terus setia mensupport channel Keramat Horor ini. Saya ucapkan beribu terima kasih, semoga kalian dilancarkan rezekinya dan selalu disehatkan. Dan juga kepada para penonton yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.